Aries, welcome back to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga sehat dan bahagia ya buat Aries. Oke Aries, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang jodoh. Siapa jodoh yang kamu inginkan? Siapa jodoh kamunya nantinya? Kita akan coba jabarkan di sini ya. Tapi ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke. Aries, kamu renungkan, kamu bayangkan orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat di sini siapa dia, jodoh kamu. Kita akan lihat di sini jodoh kamu. Orang yang seperti apa yang kamu inginkan ya. Jodoh kamu. Buat Aries yang ketinggalan reading sebelumnya, boleh lihat di kolom deskripsi ya. Dan bagi Aries yang pengen personal reading untuk menyelesaikan masalah atau mau coaching, curhat, boleh ya, follow IG kita yang ada di kolom deskripsi. Dan semua itu berbayar. Oke. Kita akan lihat di sini ada palm tree buat Aries ya. Ingat bahwa bacaan ini hanyalah ya bisa berbolak-balik ya. Energinya kadang-kala yang kebaca itu energi kamu, atau kadang-kala energi orang yang kamu fokuskan. Dan tidak semua juga dari Aries akan resonate ya dengan bacaan ini. Bagi yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga kedepannya akan bisa kebaca energi kamu di sini. Untuk pertama di sini siapa jodoh dia? Jodoh kamu ya. Orang yang kamu inginkan itu ada Coffin. Ending bring new beginning. Growth, change, liberation, transition ya. Ada peti mati di sini ya. Oke. Di sini artinya akhir, ada yang berakhir dan ada yang baru di sini. Perubahan atau pembebasan atau transisi di sini. Jadi menggambarkan bahwa di awal kamu merasa dia jodoh kamu. Di awal ya, kamu berhubungan nih, terkoneksi atau mempunyai ikatan dengan seseorang, dan kamu beranggapan dia jodoh kamu. Ternyata tidak ada rasa nyaman di situ, tidak ada rasa tanggung jawab di situ, tidak ada rasa ya saling percaya di situ. Akhirnya semua itu berakhir ya. Ada yang berakhir di sini, ada yang dimulai di sini. Dimulai seperti apa? Kamu pengen mencari seseorang yang benar-benar tulus di sini ya. Jadi seseorang itu ya bisa dikatakan kamu tidak inginkan orang yang sebelumnya, dimana orang sebelumnya itu tidak ada komitmen, tidak ada kepastian ya, tidak ada tanggung jawabnya di sana ya. Orangnya ya hanya untuk untuk status saja seperti itu ya, tidak ada ingin melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Jadi di sini kamu pengen mengakhiri itu. Ya udah, aku akhiri hubungan ini, aku tidak bisa lama-lama seperti ini karena aku punya tujuan hidup aku gitu ya. Aku pengen seseorang yang jodoh aku benar-benar bisa mengerti akan aku gitu. Itu yang kamu pikirkan. Di sini ya. Jadi ya bisa dikatakan kamu ingin mulai yang baru, kamu pengen mencari yang baru. Nah di sini tugasnya kamu, aku pengen ya melihat seseorang itu apa kelebihan dari dia. Aku perlu tahu gitu ya. Kelebihannya di sini aku inginkan, aku cukup dia tanggung jawab sama aku, cukup dia ingin berkomitmen sama aku. Nah itu aja yang aku butuhkan. Dan aku ingin dia orang yang mengerti akan aku. Itu. Jadi di sini kamu akan bisa mulai hal itu. Intinya kamu move on dulu di sini. Ya. Karena Tuhan sudah menetapkan jodoh kita itu siapa, ya. Buat Aries. Jadi kamu tidak usah ragu dan tidak usah khawatir jodohnya di mana, jodohnya kapan datang, seperti itu ya. Sebenarnya jodoh itu sudah ada, tergantung kita lagi ya. Memang jodoh, rezeki, maut itu kan ada di tangan Tuhan ya.
Tetapi ya, kalau untuk jodoh bisa kita dapatkan dengan cara ikhtiar, ya. Seperti itu. Ya kalau mau itu ya Tuhan yang akan menentukan, bukan kita. Tapi kalau jodoh bisa kita tentukan, tetapi jodoh itu sudah dikasih sama Tuhan gitu loh. Maksudnya di sini ya ikhtiar kita. Kita ya memilih, tetapi jangan milih-milih gitu ya. Itu sih intinya. Kalau seandainya di sini dia sudah memberikan sinyal-sinyal kepada kita, sudah membuat ya ada rasa nyaman di sini, ada rasa suatu tanggung jawab di sini dia ya, ada dia yang ingin nih, aku pengen nih berkomitmen sama kamu, aku pengen menikah sama kamu. Ternyata mungkin kamunya belum siap gitu ya. Alasannya kamu belum siap itu apa? Sementara ada orang yang ingin berkomitmen sama kamu sudah mengenal dia, atau kamu sudah ada melihat ya kekurangan dia. Dari kekurangan dia itu kamu nggak jadi deh, dia suka ngupil gitu ya, atau dia suka ini itu gitu ya, atau dia suka kentut nih gitu ya di depan orang gitu. Nah itu sebenarnya tidak jadi masalah ya. Kalau secara dia sudah tanggung jawab, sudah ingin berkomitmen sama kamu, nah itu sebenarnya sinyal-sinyal yang dikirim Tuhan ke kamu. Jadi ya kamu harus bisa pertimbangkan itu. Kamu jalani dulu ya. Kamu ta'aruf boleh juga dulu ya. Jadi itu juga akan bisa membuka hati kamu nantinya, karena jodoh itu sudah ada, tergantung kamu nanti ya. Jangan sudah ada nih yang datang kepada kamu, dia orang yang baik, orang yang tanggung jawab, orang yang jujur, orang yang ya semuanya ya, memang ada kekurangan pasti ada, jadi kamu melepaskan dia, nah itu kamu juga yang akan rugi. Itu namanya kamu milih-milih ya. Jadi janganlah kamu milih-milih. Milih boleh, tetapi lihat, kalau seandainya dia toksik, dia manipulatif, ya udah kamu tinggalkan. Itu tanda orang yang tidak baik buat kamu. Itu sih ya intinya di sini. Jadi kita itu harus paham ya, bahwa jodoh kita itu sudah ada, sudah dikirim Tuhan ya. Tergantung kita yang akan melihat dan merasakannya. Kadang-kala cinta itu datangnya setelah kita menikah, seperti itu. Ada seperti itu. Kadang-kala ya udah dia mencintai aku belum ya. Jadi aku mencoba untuk berusaha, ya udah aku terima, karena niatnya baik sama kita, niatnya pengen bahagia dengan kita. Nah, niat yang mulia itu harus kita wujudkan ya, walaupun kita merasa ada yang masih kurang ya. Tetapi kalau kamu di sini dijumpai dengan beberapa pilihan gitu ya, ya udah kamu minta, serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku pengen orang yang terbaik buat aku. Mohon tunjukkan jalannya kepada aku gitu ya. Di sini itu yang kamu pikirkan di sini. Jadi Tuhan akan memberikan jalan itu ya. Di sini ada patah hati yang tersakiti ya, deeply hurt, short, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning nih. Di sini ada patah hati ya, heartbroken. Bisa saja saat ini kamu merasa sakit atau menderita atau dikhianati. Di sini hati kamu sangat sakit ya. Jadi akhirnya kamu tidak bisa move on. Kamu trauma di sini. Kamu seakan-akan hati kamu tidak bisa kamu buka untuk orang lain gitu ya. Tetapi ada seseorang di sini yang ingin datang kepada kamu, ingin menyembuhkan kamu sebenarnya. Tapi kamu susah move onnya di sini. Aku tidak bisa melupakan dia. Melupakan seperti apa? Dia menyakiti aku, dia mengkhianati aku, dia manipulatif terhadap aku, dia toksik terhadap aku. Jadi rasanya aku tidak ingin lagi nih terhubung dengan seseorang lagi. Ada trauma di hati aku. Nah itu harus kamu hilangkan. Jangan. Karena kita yakin jodoh itu ada. Kita diciptakan di dunia ini sudah berpasang-pasangan ya. Jadi bagi kamu yang pernah disakiti, nah itu belum jodohnya kamu ya. Itu belum orang yang terbaik buat kamu. Jadi harus kamu pikirkan, ya udah aku buang jauh-jauh pikiran itu. Aku tidak mau, karena aku yakin jodoh aku akan datang. Seperti itu ya buat Aries. Jadi kamu harus yakin seseorang itu akan datang kepada kamu dengan cinta dia, dengan tanggung jawabnya dia, dengan perasaan dia yang ingin membahagiakan kamu. Nah, jika ada seseorang itu akan datang kepada kamu, ya itu tidak bisa lagi kamu tinggalkan, harus kamu datangi gitu ya, harus kamu kasih harapan juga buat dia. Dimana ada orang yang ingin berniat baik ke kita, nah kita abaikan, nanti kita juga yang akan terkena karmanya ya. Karena bisa saja Tuhan mengirimkan dia nih, sementara kita belum merasakan apa-apa.
Jadi ya kalau banyak milih di sini itu pilihan ya. Kalau sudah ada orang yang baik, ada orang yang cinta ke kita, kita abaikan. Nah, itu harus kamu pertimbangkan juga di hati kamu. Aku ini sepertinya orang seperti apa sih? Kan udah ada nih yang datang ke aku. Akunya kok malah nggak mau gitu ya. Justru aku menginginkan orang yang sudah mengkhianati aku, orang yang sudah manipulatif terhadap aku. Nah, kan bodohnya aku, kenapa aku masih mencintai dia gitu. Dan ini ada orang yang mencintai aku, justru aku abaikan gitu. Di sini yang membuat kamu dilema juga ya. Jadi kamu harus bisa pikirkan di situ. Seseorang itu akan datang ya, jodoh kamu itu mencerminkan diri kita sebenarnya. Seperti apa diri kita? Kalau diri kita baik, kita akan kedatangan orang yang baik gitu ya. Itulah jodohnya kita ya. Kita sudah ditakdirkan berpasang-pasangan di dunia ini. Jadi ya tinggal kitanya lagi yang untuk ikhtiarnya atau usahanya di sini ya, dan berdoanya juga kepada Tuhan, minta dilihatkan orang, didatangkan orang yang baik di situ ya. Di sini ada abundance, ada kelimpahan. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want. Gratitude please. Nah, di sini ada kelimpahan. Jaga pola pikir positif kamu. Nah, jadi di sini kamu harus selalu berpikir positif ya. Persis apa yang kamu inginkan, rasa syukur, kebahagiaan. Nah, itu akan kamu dapatkan di sini, ya. Nah, itu akan kamu dapatkan kelimpahan. Apapun itu, ya mudah-mudahan kamu akan kedatangan jodoh kamu, orang yang benar-benar serius kepada kamu, orang yang benar sesuai dengan keinginan kamu, orang yang benar-benar sesuai harapan kamu di sini, sesuai dengan impian kamu di sini. Dia akan datang kepada kamu. Kamu harus yakin itu, karena jodoh kita itu sudah ada ya. Jadi tinggalnya kamu berusaha, ikhtiarnya kamu berdoa kepada Tuhan, minta didatangkan waktu yang tepat buat kamu. Karena di sini ada yang sebagian berpikir, kenapa ya? Aku kan udah umur segini, kenapa aku belum dapat jodoh gitu ya? Sementara aku sudah lama nih menginginkannya. Nah, di sini kamu harus lihat salahnya kamu di mana. Bisa saja kamu itu fokus ke pekerjaan, fokus ke karir. Jadi ataupun di sini kamu suka milih-milih, ada satupun kekurangan dia kamu tidak mau gitu ya. Maunya kamu yang wah gitu ya, yang hebat, yang kaya gitu. Nah, itu sebenarnya itu pilihan kamu yang tidak dimasuk akal ya gitu. Jadi seandainya sudah datang orang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu, ya kenapa harus kamu abaikan, kamu tinggalkan gitu ya. Harus kamu pupuk itu, harus kamu jaga itu hubungan seperti itu. Karena ya bisa saja dia jodohnya kamu walaupun dia punya kekurangan di sini ya. Aries seperti itu ya. Nah, di sini juga ada kartu selanjutnya. Ada R di sini, ada X ya, ada kappa di sini ya. Ada sesuatu yang break up, putus, terpisah di sini. Stop the pattern, silent treatment, abandonment gitu ya. Di sini bisa saja kamu dengan dia itu sudah terputus ya, sudah berpisah ya, dikarenakan ya ada sesuatu masalah ya, ada perbedaan atau kamu yang LDRan. Jadi rasanya ya dia jauh, nggak akan nih dia jodoh aku. Sementara kapan ya kita ketemunya, seperti itu. Jadi di sini kamu beranggapan bahwa ya udah, aku tidak memikirkan hal seperti itu. Kalau mau jodoh aku dia akan datang. Aku tahu jodoh itu udah ada yang ngatur. Walaupun kita berjauhan, nah kalau memang kita jodoh itu akan datang. Seperti itu ya. Kadang-kadang kamu terpisah dulu nih sama dia. Kamu pernah nih, walaupun kamu pernah sudah menikah sama dia atau pernah menjalin hubungan dengan dia, tahu-tahu kamu terputus gitu ya. Kamu merasa dia bukan jodoh kamu, tetapi dia balik lagi ke kamu gitu ya. Dia datang lagi. Bisa saja kamu dengan dia itu masih mempunyai ikatan batin, masih mempunyai chemistry di sini. Di mana wah dia jodoh kamu. Kadang-kadang Tuhan membolak-balikkan hati kita dulu gitu ya. Seperti itu. Itu yang dirasakan oleh kamu ataupun dia. Nah, di sini juga ada hammer ya. Di sini ada palu ya. Nah, di sini ada sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on if ya. Di sini ada
sabotase membangun gitu ya. Ini artinya kembali interogasi berulang-ulang di sini, terus menerus ya mengerjakannya. Jadi di sini bisa saja terkoneksi dengan ini, hubungannya pernah terputus, sering on off di sini hubungan kamu dengan dia, dan di sini juga ya ada ikatan batin antara kamu dengan dia. Ternyata akhirnya kamu bertemu kembali sama dia. Ada kekuatan cinta di sini antara kamu dengan dia ya. Walaupun kamu sering berantem, sering cekcok, sering punya masalah ya, sering on off hubungan kamu, kadang-kadang saling memblokir gitu ya. Nah akhirnya kamu kembali lagi sini karena ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia ya. Seperti itu. Itu yang dirasakan oleh masing-masing kamu Aries atau orang yang kamu fokuskan juga di sini. Oke. Kita akan lihat lagi di sini. Dia orang yang menjadi jodoh kamu, siapa dia? Kita akan lihat di sini siapa dia yang akan menjadi jodoh kamu. Dengan kartu tarot ya. Jadi jodoh itu sebenarnya sudah ada ya. Kadangkala jodoh itu ya tidak sesuai yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi teman-temanku Aries, berusahalah untuk mengetahui ya jodoh kita siapa dia. Ya, coba pahami seperti itu ya. Di sini ada Nine of Cups, ada elemen air di sini, Cancer, Pisces, Scorpio ya, Pisces, Scorpio ya. Five of Swords di sini, ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Six of Swords, ada elemen udara juga di situ. Knight of Swords ternyata kuat sekali ya elemen udara ya di sini, Gemini, Libra, Aquarius ya di sini terkoneksi. Ada Chariot juga di sini. Oke. Ada Cancer ya di situ. Di sini ada kartu The Tower ya. Di sini kamu terlihat banyak sekali pilihan kamu. Ada seseorang yang menawarkan cinta kepada kamu saat ini ya, buat Aries. Dan orang itu yang membuat kamu bingung. Wah, banyak sekali nih seseorang yang akan datang kepada kamu. Nah, aku bingung milih yang mana. Nah, di situ ya. Di sini orangnya baik, di sini baik. Ya, kamu harus bisa tentukan. Kalau tidak bisa kamu tentukan, kamu serahkan ke Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin jodoh aku yang terbaik. Berilah kemudahan bagi aku untuk memilihnya gitu. Nah, di sini itu tugasnya kamu ya. Jika kamu didatangkan beberapa orang yang menyukai kamu, yang ingin berkomitmen sama kamu, dan semuanya itu terlihat baik, nah di situ yakin pasti akan yang ada yang terbaik dari yang baik gitu ya, buat Aries di sini. Semoga ya. Di sini juga ada Five of Swords ya. Ada situasi di mana hubungan kamu dengan dia itu tidak baik-baik ya. Jika kamu mengetahui bahwa dia itu toksik, bahwa dia itu manipulatif, atau dia tidak bertanggung jawab, atau dia suka on off, atau dia ya sering berkata kasar gitu ya, itu harus kamu pertimbangkan. Itu tandanya bahwa hubungan kamu itu tidak baik ya, tidak ada positifnya. Bisa saja dia bukan jodohnya kamu, tetapi memang kamu ditemukan dulu nih dengan orang seperti itu. Nah, agar kamu bisa menilai ke depannya, wah jodoh aku seperti apa. Artinya bukan kita milih-milih ya, kita milih. Kalau kita tahu itu jelek, maksudnya itu pribadinya jelek, dia punya niat, punya memanfaatkan kita. Nah, walaupun kita cinta gitu ya, kita jangan buta akan cinta. Sudah tahu dia seperti itu, kamu juga pertahankan. Nah, itu salahnya di kamu ya. Di sini kamu harus bisa melihat ya jodoh kamu itu seperti apa. Kalau dia sudah seperti itu, ya udah, kamu tinggalkan. Kamu ya udah, kamu buang jauh-jauh orang seperti itu. Tidak bisa dipertahankan. Toh kamu juga nanti akan sakit, kamu juga akan menderita ya. Di sini intinya kamu harus bisa mencari seseorang yang lebih baik dari dia gitu. Ya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada juga Six of Swords ya. Six of Swords di sini menggambarkan ya, kamu sudah merasakan nih hubungannya toksik, hubungannya manipulatif, dan kamu sudah sadar bahwa hubungan itu tidak baik. Ya, di sini kamu pengen mencari sesuatu yang lebih baik lagi.
disinilah kamu akan mendapatkan itu. Akhirnya sinyal-sinyal itu datang kepada kamu. Seseorang yang datang kepada kamu itu ya bisa dikatakan baik, walaupun kamu masih melihat kekurangan dia, maka cintailah kekurangannya. Justru itu akan membuat kamu dengan dia itu merasa kebahagiaan yang luar biasa nantinya, ya. Jika kita bisa menerima seseorang itu dari kekurangannya, nah itu akan bisa membuat kita itu bahagia nantinya. Jadi ya buat kamu yang punya masalah jodoh, kadangkala jodoh itu tidak sesuai yang kita inginkan, karena jodoh itu datang sesuai apa yang kita butuhkan. Sama halnya ya, kamu ingin ini, aku pengennya kuliah di sini gitu ya, ternyata nggak lulusnya di kampus ini. Nah Tuhan tahu ya bahwa kadangkala hidup itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, ya seperti itu. Jadi harus bisa terima, legowo ya. Jangan-jangan memang kedepannya kita kan butuh kedepannya. Hidup ini kan bukan saat ini aja gitu ya, masa depan masih ada. Jadi ya kamu harus bisa pikirkan matang-matang ya. Jadi ini yang baik, mana yang tidak gitu, seperti itu ya. Nah kita lanjutkan dengan ada Knight of Swords di sini. Ada satu perjuangan yang dia raih di sini, yang dia inginkan, di mana dia harus bisa nih mendapatkan kamu, walaupun di sini kondisinya kamu itu masih belum bisa menerima dia, dikarenakan apa bermacam-macam ya. Tapi dia sini ngotot nih sama kamu, dia pengen nih aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu gitu. Jadi di mana salahnya aku gitu ya? Apa kamu merasakan ada kekurangan dari dia? Nah itu harus kamu lihat ya di situ. Kadang-kadang itu tadi yang saya bilang bahwa dia itu tidak seperti yang kita inginkan ya, tapi dia mungkin itu yang kamu harapkan nantinya. Seperti apa? Dia orang tanggung jawab, dia orang baik, orang pengertian, orang yang bisa membuat kamu bahagia di sini. Itu nantinya ya. Dan di sini juga semuanya intinya ke kamu ya. Kamu yang akan mengendalikan semuanya. Kamu yang akan mengendalikan perasaan kamu ya. Kamu yang akan mengendalikan jalan hidupnya kamu. Jika kamu menginginkan orang yang baik, ya udah terima orang yang baik. Jangan kamu terima orang yang kamu inginkan, padahal dia tidak bisa menjadi yang terbaik buat kamu, gitu ya. Buat Aries, semoga ya itu akan bisa menjadi patokan buat kamu ya. Karena kalau tidak bisa kamu lihat itu, nanti hubungan kamu juga akan hancur kalau kamu melihat dari sisi luarnya aja. Jadi ya kamu juga harus kenali lebih dalam siapa dia ya. Walaupun ada satu kekurangan, tetapi dia baik, jujur, tanggung jawab, ya itu tandanya Tuhan telah mengirimkan seseorang buat kamu. Sinyal-sinyal itu sudah ada ke kamu, seperti itu ya. Jadi di sini kalau dari segi finansialnya kamu, jika kamu mendapatkan orang yang tepat, nah nanti kamu akan berjuang bersama-sama di sini. Walaupun dia belum punya uang di sini, ya. Dia belum punya uang, dia belum punya pekerjaan di sini. Ternyata dia jodohnya kamu. Nah itu kamu terima dia dengan kondisi kekurangannya dia, dan akhirnya Tuhan beri jalan ke kamu bahwa sama-sama berjuang nih demi finansial, demi keuangan ya. Akhirnya kamu itu akan kamu capai ya, seperti itu Aries. Jadi buat Aries, semoga kamu akan bisa menemukan jodoh yang tepat ya. Jangan pilih-pilih ya. Kalau seandainya sudah ada orang yang baik datang ke kamu ya. Oke, semoga Aries semua terhibur dengan readingan ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.